Oke, halo, selamat datang di video pembelajaran. Kali ini, dalam video ini kita akan membahas terkait dengan materi perpajakan, yaitu adalah kita akan mempelajari terkait dengan pengantar KUP. KUP adalah ketentuan umum perpajakan. Jadi, buat yang baru memahami atau baru mempelajari tentang perpajakan, kita harus mempelajari dulu apa ketentuan umumnya dan dasar-dasar dari perpajakan. Oke? Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari definisi pajak, kita akan mempelajari fungsi pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak. Yang pertama, apa itu pajak? Ya, mungkin sudah banyak yang tahu apa itu pajak, tapi tidak tahu apa sih unsur-unsur dari pajak itu sendiri. Nah, pengertian pajak itu, nih, merupakan ada unsur-unsur dari pengertian pajak. Yang pertama, kontribusi wajib. Jadi, setiap masyarakat di Indonesia, kita mempelajari terkait dengan pajak di Indonesia, harus berkontribusi wajib. Namanya kata wajib, jadi harus. Namun, ini spesifikasi tidak semua masyarakat, tetapi oleh orang atau badan yang memenuhi syarat. Jadi ada syarat siapa yang menjadi wajib pajak orang dan wajib pajak badan. Dan sifatnya memaksa, jadi bukan sumbangan sukarela. Jadi pajak adalah sifat yang memaksa, dan tetapi manfaat tidak dirasakan secara langsung dan digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadinya ada yang bilang pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Jadi masyarakat dipaksa untuk membayar atau sebagai kontribusi wajib untuk digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, walaupun nanti manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Jadi sampai situ pengertian pajak. Semoga paham, jadinya merupakan kontribusi wajib oleh orang atau badan yang memenuhi syarat, kemudian sifatnya memaksa, itu menjadi kunci, kemudian manfaatnya tidak dirasakan secara langsung dan digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ini kuncinya adalah digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, sehingga kita akan pelajari fungsi dari pajak itu sendiri. Fungsinya digunakan oleh negara. Tapi ada pembagian-pembagian fungsi pajak itu sendiri. Nah, pertama, ada fungsi penerimaan atau budgetering. Jadi di sini pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang dikelola dalam APBN. Jadi di sini fungsinya itu untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Jadinya segala infrastruktur yang ada di Indonesia yang dananya dari APBN itu sebagian besar diperoleh dari pemungutan pajak kepada masyarakat Indonesia, baik maupun orang pribadi maupun badan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi mengatur. Jadi di sini pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Ini sebagai contoh, pajak yang tinggi dikenakan atas minuman keras untuk menekan konsumsi minuman keras. Jadinya kalau teman-teman di sini memperhatikan, terutama yang merokok, merokok itu kan tidak baik. Jadi di sini pemerintah mengatur dengan cara menaikkan pajak rokok itu sendiri, gitu. Jadinya sama dengan konsumsi minuman keras itu tinggi pajaknya, dan ada isu yang baru adalah kemungkinan akan ada kenaikan dari hiburan malam. Jadi secara sosial mungkin dirasa tidak baik, jadi di sini pemerintah melalui fungsi pajak yaitu bisa mengatur untuk menekan adanya kegiatan di malam hari. Tapi itu belum menjadi apa ya, belum ditentukan secara sah. Jadi itu salah satu contoh dari fungsi pajak sebagai mengatur. Kemudian ada fungsi stabilitas. Di sini dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Jadi di sini dari fungsi pajak itu sendiri untuk menstabilkan ekonomi, untuk menjaga inflasi. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat. Jadinya pemungutan pajak serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Jadinya misalnya pajaknya itu direndahkan nih untuk menstimulus ekonomi
seperti waktu COVID kemarin. Jadi banyak pajak-pajak yang diampuni gitu. Jadi untuk merangsang ekonomi atau pergerakan uang di masyarakat. Itu salah satu fungsi pajak. Kemudian fungsi pajak berikutnya adalah redistribusi pendapatan. Ini pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadinya kembali lagi didistribusikan kepada masyarakat. Oke, itu adalah fungsi redistribusi pendapatan, fungsi pajak. Nah, kemudian setelah kita memahami apa itu pajak, kemudian kita memahami fungsi pajak, kita juga akan mempelajari jenis pajak karena ada beberapa jenis tergantung dengan aspeknya. Seperti yang pertama, berdasarkan institusi pengelolanya. Itu ada pajak pusat dan ada pajak daerah, dibagi menjadi 2 jenis pajak. Nah, pajak pusat sendiri itu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi di sini adalah oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Nah, contoh pajak pusat itu seperti pajak penghasilan, kita mendapatkan gaji, kita membayar pajak dari gaji kita itu pajak penghasilan, kita langsung bayarkan ke pusat. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai, yang ketiga adalah pajak penjualan barang mewah. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan untuk PBB. Yang kelima, ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan yang terakhir adalah biaya materai. Jadinya segala biaya materai yang kalau kita membuat surat perjanjian atau surat-surat penting lainnya, itu pajak biaya materai itu kita langsung bayarkan ke pusat. Kemudian ada pajak daerah. Nah, ini dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Pajak daerah dikenakan berdasarkan peraturan daerah terkait. Jadinya baik Pemda tingkat 1 maupun Pemda tingkat 2. Itu contohnya pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, pajak hotel, dan pajak reklame. Nah, kemudian jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ada pajak langsung yang ditanggung sendiri, itu contohnya adalah PPh. Jadinya kita yang mempunyai penghasilan, kita yang menanggung pajak kita. Jadi melekat kepada subjek. Kemudian ada pajak tidak langsung, ini tidak langsung dipikul oleh WP atau wajib pajak, namun oleh konsumen akhir. Misalnya kita membeli barang yang dimana ada pajak pertambahan nilai. Itu pajaknya tidak ditanggung oleh pedagang itu sendiri, tetapi oleh pembeli atau konsumen akhir. Kemudian ada jenis pajak berdasarkan sasaran. Ada pajak subjektif dan pajak objektif. Subjektif ini pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya ditentukan syarat objektifnya. Dalam arti memperhatikan keadaan WP, contohnya pajak penghasilan. Jadinya itu melekat kepada diri kita sendiri. Jadinya tergantung berapa jumlah gajinya, segitu yang pajak yang kita bayarkan sebagai pajak penghasilan. Namun, ada yang kedua, itu adalah pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya PPN, PPNBM, PBB, dan bea materai, itu lebih kepada objeknya. Jadinya siapapun, si A, si B, kalau dia membeli satu barang yang harganya sama, jumlah pajaknya yang harus dibayarkan sama, gitu. Nah, sudah tadi ada jenis-jenis pajak berdasarkan siapa yang memungut dan berdasarkan sifatnya. Kemudian yang kedua, sistem pemungutan pajak. Gimana pajak itu dipungut dari masyarakat? Karena tentunya pajak harus dikumpulkan, kan? Nah, sistem pemungutannya di Indonesia kita mempercayai 3. Itu yang pertama official assessment system, yang kedua self-assessment system, yang ketiga withholding assessment system. Jadi, kalau untuk official assessment system itu adalah sistem pemungutannya oleh DJP itu sendiri. Jadi oleh pusat yang namanya official. Jadi pusat yang menentukan. Contohnya misalnya yang menghitung. Contohnya misalnya kayak pajak kendaraan bermotor. Jadi sudah ada tuh hitungannya berapa kita bayar. Misalnya kalau motor kita termasuk mesinnya cc-nya berapa, kemudian tahun keluarnya berapa, itu sudah ada ditentukan berapa pajak yang dikenakan. Kemudian yang kedua ada self-assessment system, itu adalah sistem pemungutan pajak oleh diri kita sendiri. Gitu. Jadinya kita yang menghitung berapa pajak penghasilan kita, misalnya kalau self-assessment system.
Misalnya kalau withholding assessment system itu adalah pihak ketiga, misalnya kita kayak tadi membeli, barang yang dikenakan pajak, pertambahan nilai, jadinya pedagangnya atau siapa yang menjualnya yang menarik atau memungut pajak itu sendiri dan membayarkannya ke, negara. Jadi dan kita ketika kita membayar pajak, itu kita tidak membayar langsung ke DJP atau ke pemerintah daerah, tetapi melalui bank, bank representatif. Jadi gitu. Eee terakhir, eee, intinya adalah, pada pertemuan kali ini, dalam video pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari apa itu pengertian pajak, definisi pajak, fungsi pajak itu sendiri, kemudian jenis pajak dan bagaimana memungut pajak. Itu dasar-dasar dari perpajakan. Dan saya harapkan melalui video ini teman-teman dapat mengetahui atau mengambil informasi yang di mananya akan berguna di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.